Kalau memang benar jadi harusnya pada sidang 30 Desember ini menghadirkan ijazah yang kemarin sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Menghadirkan ijazah sekaligus dengan Jokowi orangnya? Iya, harus hadir. Gitu. Nah, makanya ketika kita ngobrol ini di 600 kilo dari Jakarta itu, ya di Sumber sana, tadi udah ada laporan pandangan mata. Ada termul-termul yang sudah pada datang gitu loh. Dari berbagai kota? Iya, supaya besok itu memenuhi ruang sidang pengadilan negeri Solo. Ya kita lihatlah, kalau ditayangkan pasti bersamaan dengan ketika sidang itu berlangsung. Mungkin televisi juga sedang dalam perjalanan berangkat ke sana kalau gitu. Harusnya begitu, ya karena itu kan ditantang, hadir nggak gitu ya. Iya betul. Nah gitu, jadi dia juga akan ada. Tapi Masalah yakin bahwa pada sidang besok 30 Desember. Artinya sidang ketika ini tayang tanggal 30 Desember ya Selasa. Ya. Apakah pertama yakin ijazah akan dihadirkan satu? Apakah yakin yang bersangkutan juga Pak Jokowi akan hadir? Ya, sebenarnya awalnya banyak sekali yang meragukan. Karena pasti akan mencari 1001 alasan ya supaya ijazahnya itu nggak dihadirkan. Tapi kan sekarang apa gunanya masih disembunyikan lagi? Toh ketika gelar perkara khusus kemarin, ya itu kan sudah ditunjukkan. Meskipun hanya ditunjukkan. Sekali lagi harus diingat loh, tidak berarti itu kami sudah memeriksa dan kami menyetujui itu ijazah. Ya, apalagi saya. Karena tidak memegang tadi. Iya, apalagi saya yang kemudian melihat sosok barang kayak gini nih. Yang kemudian bisa kita pastikan foto yang ada di sini itu amat sangat terlalu kontras ya. Untuk sebuah foto yang usianya 40 tahun lebih ya. Maka saya bisa pastikan ini cetakan baru gitu loh. Karena kalau ini misalnya foto lama, harusnya 40 tahun yang lalu setidak-tidaknya kualitasnya adalah seperti ijazah yang pada ijazah asli yang pernah saya tunjukkan juga. Jadi waktu itu saya menunjukkan salah satu contoh kualitas yang 85 juga. Ya, 85 juga. Setidaknya hitamnya itu sudah mulai agak memudar. Ya gitu. Apalagi ijazah yang ditunjukkan pada saat gelar perkara itu memang ada di dalam map plastik, tapi tidak dilaminating. Kalau dilaminating pasti lebih awet. Itu nggak dilaminating. Dan lucunya juga, kalau itu dilaminating, tapi itu tidak ya, tapi masih ada dalam plastik, katanya ada seseorang, ya saya nggak perlu sebutkan siapa lah gitu ya, itu hak dia, yang kemudian katanya sempat masuk dan meraba. Lawang di plastik kayak gini, ijazahnya itu kan dalam plastik. Jadi dia mencolok gitu. Nah, mungkin dia belajar dari David Copperfield. Dia tahu tangannya bisa menembus. Kalau David Copperfield kan bisa nembus tembok besar China, kan gitu. Atau dia bisa nembus kontainer. Lah tangan dia tuh, jari dia itu bisa nembus plastik sehingga merasa. Itu kan konyol banget. Nah, artinya apa? Kalau ini kan sudah pernah ditunjukkan di gelar perkara khusus, ngapain lagi disembunyikan? Jadi harus dihadirkan. Nah, kalau dihadirkan, pasti akan ada yang seru. Pada saat yang seru setidak-tidaknya pasti akan ada permintaan lagi nanti ya besok pada saat sidang nanti akan muncul lah. Di permukaan, hukum di Indonesia sering tampak ramah. Ia terlihat memberi ruang bagi rakyat untuk bertanya, menggugat, bahkan mengkritik. Sidang dibuka, kamera masuk, publik dipersilakan menyaksikan. Sekilas, semuanya tampak demokratis. Namun justru di titik itulah muncul pertanyaan yang lebih gelap dan lebih serius. Apakah keberpihakan itu sungguh nyata atau hanya berlangsung di awal cerita? Sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo hari ini berada tepat di persimpangan itu. Di satu sisi, publik melihat proses hukum berjalan, gugatan diterima, sidang digelar. Tetapi di sisi lain, muncul kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Apakah pada akhirnya semua ini hanya akan bermuara pada satu kesimpulan yang sudah rapi tersusun, bahwa semuanya sah, semuanya asli, dan semuanya selesai? Ini tentu bukan tuduhan, ini pertanyaan. Pertanyaan yang wajar muncul dalam negara hukum yang sehat. Sebab publik sudah terlalu sering menyaksikan pola yang sama. Di awal, hukum tampak terbuka. Di tengah, hukum terlihat memberi harapan. Namun di akhir, putusan seolah datang seperti kesepakatan sunyi, tanpa pernah benar-benar membuka ruang pembuktian yang kritis dan independen. Dalam perkara PN Solo,
Inti persoalannya sesungguhnya sederhana. Apakah dokumen yang dipersoalkan akan diuji secara objektif, transparan, dan independen, atau hanya ditampilkan sekilas sebagai formalitas prosedural? Jika dokumen memang diyakini sah dan asli, seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti dari pemeriksaan mendalam. Namun, jika sejak awal pemeriksaan forensik independen dianggap tidak perlu, publik berhak bertanya, apa yang sebenarnya sedang dijaga? Kebenaran atau ketertiban narasi? Pengadilan sering berkata bahwa hakim memutus berdasarkan alat bukti, tetapi publik juga tahu alat bukti yang tidak diuji secara ilmiah hanyalah simbol, bukan kepastian. Di luar ruang sidang, kehadiran massa, sorotan media, dan dinamika politik menambah lapisan lain dari kegelisahan itu. Apakah semua ini murni ekspresi demokrasi, ataukah justru sinyal bahwa proses hukum sedang berada di bawah tekanan yang tak terlihat? Sekali lagi, ini bukan vonis, ini kewaspadaan. Karena bahaya terbesar bagi hukum bukan ketika ia terang-terangan berpihak, melainkan ketika ia terlihat netral, terdengar adil, tetapi diam-diam bergerak ke satu arah yang tak pernah benar-benar diuji. PN Solo kini memegang peran penting, bukan untuk memenangkan siapapun, melainkan untuk menjawab satu pertanyaan besar yang menggantung di benak publik. Apakah hukum di Indonesia benar-benar berhenti pada kebenaran, atau hanya mengantar kita kepada kesimpulan yang sejak awal sudah disiapkan? Jawabannya belum ada hari ini, dan karena itulah publik memilih satu sikap yang paling masuk akal. Kita tidak menuduh, kita menunggu. Kita tidak menvonis, kita mengamati. Dan kita akan melihat ke depan apakah hukum berjalan apa adanya atau hanya tampak demikian. Tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh motret kok. Nah, ini ijazah asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari majelis hakim apa nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan bukti kami, tidak ada yang salah, hanya tadi yang disebut tidak valid itu kopi dari asli sementara kami belum membawa asli, dan nanti pada saat pihak tergugat mengajukan alat bukti ya, pihak tergugat mengajukan alat bukti nanti kami akan sampaikan itu boleh, itu begitu teman-teman ya. Pak, tadi kan ada 5 bukti yang Oke. diajukan dan P5 kan menyebut Satu-satu kalau dulu hakim- ya. Kenapa? Hakim nomornya itu berbeda. Ijazah itu maksudnya apa, Pak? Oh begini, ini menarik ya. Ini bukan soal asli atau palsu, bukan. Tapi ini karena namanya komputer itu kan sering capek copy paste. Makanya tadi saya bilang kalau membuatnya sudah lewat jam makan siang itu biasanya agak lemot begitu. Jadi itu membuatnya malam hari. Saya ada di situ. Jadi copy paste misalkan punyanya Bangun Sutoto itu di copy paste untuk siapa namanya Taufan Hakim. Nah itu kan tidak boleh. Nah itu yang diperbaiki. Tapi oleh majelis hakim itu hanya pengantarnya saja yang salah. Kalau ijazahnya tidak tertukar. Jadi ijazahnya Bangun Sutoto dan Taufan Hakim itu tidak tertukar dan nomornya tidak salah, hanya pengantarnya. Jadi pengantar ini sampai P33. P1 sampai 33, namun demikian ada beberapa bukti yang tidak valid oleh karena data pembandingnya tidak lengkap. Bukti surat yang sekiranya belum valid karena data pembandingnya ada yang kurang lengkap dan sebagainya, tetap memberi kesempatan pula kepada pihak tergugat untuk melengkapi sepanjang pihak penggugat bersedia untuk melengkapi. Di balik persidangan yang berlangsung terbuka, tersimpan banyak hal yang justru tidak bisa disentuh publik. Bahkan ketika Presiden Jokowi sendiri menunjukkan dokumen kepada media, ada batas tegas, tidak boleh dipegang, tidak boleh dipotret. Alasannya jelas, ini dokumen asli dan resiko kehilangannya tak bisa ditoleransi. Hal yang sama juga terjadi dalam persidangan ini. Sejumlah alat bukti dinilai tidak valid, bukan karena palsu, melainkan karena yang dihadirkan adalah salinan, bukan dokumen asli.
Alasannya, ketakutan yang masuk akal. Bagaimana jika dokumen bersejarah seperti buku alumni cetakan tahun 1980-an atau ijazah insinyur lulusan era 1970-an hilang di perjalanan? Dokumen semacam itu tak bisa dicetak ulang. Sekali hilang, lenyap selamanya. Namun disinilah polemik bermula. Apakah ketidakhadiran dokumen asli otomatis membuat bukti menjadi lemah? Atau justru menunjukkan kehati-hatian berlebihan dalam menjaga keaslian? Majelis hakim melihat persoalan ini secara lebih bijak. Mereka menilai masalah utama bukan pada isi ijazah atau identitas pemiliknya, melainkan pada administrasi pengantar. Ada nomor yang berbeda, ada surat yang tertukar, tapi bukan dokumennya. Kesalahan teknis bahkan diakui bisa terjadi karena proses penyalinan yang dilakukan larut malam. Komputer lelah, manusia lengah, namun substansi tetap sama. Dari total 33 jenis bukti surat yang diajukan, sebagian memang dinilai belum memenuhi syarat karena data pembanding tidak lengkap. Meski begitu, majelis hakim tidak serta-merta menutup pintu. Kesempatan tetap diberikan kepada kedua belah pihak untuk melengkapi. Transparansi masih diberi ruang. Sementara itu, pihak tergugat bersiap menghadirkan bukti tandingan pada sidang berikutnya. Mereka menegaskan bahwa penelitian yang dijadikan dasar gugatan adalah karya pribadi, bukan produk institusi, bukan pula data primer yang diverifikasi langsung dengan ijazah asli. Bahkan hingga kini, peneliti yang karyanya dipakai sebagai bukti disebut belum pernah mengkonfirmasi temuannya dengan dokumen autentik. Fakta penting lainnya, ijazah asli Presiden Jokowi saat ini telah diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Artinya, dokumen kunci itu berada dalam jalur hukum resmi, bukan ruang opini. Pertanyaannya kini bukan sekadar asli atau palsu, melainkan sejauh mana salinan bisa dianggap sah, di mana batas kehati-hatian berubah menjadi kecurigaan, dan siapa yang seharusnya membuktikan apa. Persidangan belum selesai, kebenaran pun belum final. Yang pasti, publik berhak tahu dan hukum wajib menjawab, bukan dengan asumsi, tapi dengan bukti yang utuh dan terverifikasi. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.